Sahabat usia Mas, pada saat ini saya ingin mengajak netizen berbincang tentang Kang Deddy Mulyadi. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini ada yang memanggilnya KDM, ada yang memanggilnya Demul. Nah, terserah netizen mau sebut yang mana. Jadi nanti kalau saya gonta-ganti panggilan jangan dipersoalkan ya. Karena memang begitulah, ada KDM, ada Demul, ada Deddy Mulyadi, ada Kang Deddy Mulyadi. Nah, mengapa panggilan itu sampai begitu banyak? Karena Deddy Mulyadi ini termasuk seorang pendekar. Wih, luar biasa ya. Pendekar di bidang apa? Netizen tahu nggak? Kalau nggak tahu, saya beritahu. Ayo jawab segera. Nggak mau jawab kan? Oke. Dia adalah pendekar kebudayaan Sunda. Ya, luar biasa pendekar kebudayaan Sunda. Memang tidak seperti Ayib Rosidi yang punya program Rancaki itu, ya, yang tentang kebudayaan Sunda, tapi itu biasanya di bidang sastra. Ini luar biasa kebudayaan Sunda pendekar. Nah, kalau kita membicarakan tentang Timul ini, sebenarnya sebelum jadi tokoh publik yang sekarang ini menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat, dia sudah dikenal luas oleh masyarakat karena tadi ada kependekaran. Tapi di satu sisi lagi, dia itu menurut saya juga seorang artis. Ya, artisnya boleh dikatakan artis lokal ya, karena hanya di wilayah Jawa Barat saja dia ngetopnya. Nah, masyarakat kecil juga tahu bagaimana kiprah Deddy Mulyadi karena beliau sebelum keluar saat tidak menjabat lagi menjadi bupati, ya, dia kan banyak berbagi ya kepada wong cilik. Ketemu dengan siapa aja di jalan karena melihat kelihatan orang ini susah, dia tanya, dia ajak bicara, lalu dia beri uang. Ya, dia juga bangun rumah-rumah yang apa namanya kurang layak ditempati oleh seorang keluarga gitu. Nah, ini juga dilakukan. Jadi Deddy Mulyadi cukuplah dikenal oleh masyarakat di Jawa Barat. Maka sangat wajar kalau dia berhasil ya mencalonkan gubernur. Pada waktu itu padahal peserta kontestasinya ada lebih dari 3 dan itu dapat dimenangkan dalam sekali pilihan, sekali putaran saja. Dan jumlah kemenangannya boleh dikatakan sangat-sangat luar biasa karena di atas 50 sekian persen atau bahkan 60 lebih persennya. Nah, ini kan sungguh luar biasa. Jadi itu karena keterkenalan Pak Deddy Mulyadi. Selain itu, Demul itu juga boleh dikatakan kesayangan dari Pak Prabowo selaku ketua Gerindra, ya, ketua umum dan sekarang menjadi presiden. Nah, kalau kita melihat sepak terjang KDM ya, setelah dinyatakan terpilih menjadi gubernur ya, periode 25-29 ini ya, 30 lah. Itu artinya ya dia boleh saya katakan seorang pemimpin yang memiliki visi. Visinya sangat jelas. Ya, belum apa-apa dia sudah bisa menemui kepala-kepala daerah yang terpilih, khususnya kepala daerah di Provinsi Jawa Barat, yaitu bupati dan wali kota. Ya, dia temui untuk menselaraskan gagasannya. Ya. Bahkan dia juga menemui orang-orang yang hebat pada masa yang lalu,
ya, itu ada Jonan, ya, lalu ada Susi Pujiastuti. Nah, dia temui, dia juga mau mengangkat beliau ya untuk menjadi partner kerjanya, ya, Pak Jonan di bidang transportasi. Lalu kalau Ibu Susi itu di bidang kelautan. Tapi kelautannya bukan hanya di Pangandaran saja Jawa Baratnya, tetapi ya seluruh yang ada di Jawa Barat. Tapi Ibu Susi sempat menolak kalau itu masuk dalam anggaran negara. Dia nggak mau Ibu Susi. Bagus Ibu Susi, luar biasa. Saya acungi jempol. Ya, bukan hanya satu, mungkin 2, 3 jempol. Ya, karena dia tidak mau diberi uang dari negara. Tapi Pak Dedi pun juga bisa mengatur dan akhirnya Ibu Susi juga mau untuk menjadi mitra kerja Pak Dedi. Nah, Pak Dedi ini sebetulnya punya program yang boleh dikatakan luar biasa. Dia juga ingin menjadi gubernur tidak hanya untuk Kota Bandung saja, karena menempati di Gedung Sate itu yang ada di Kota Bandung. Bukan hanya di situ. Dia ingin membagi dalam 5 wilayah. Ya. Bandung itu misalnya ada Cimahi, Bandung Barat, lalu mana lagi gitu ya, lalu Cirebon, ya, ada Majalengka, mungkin ada Indramayu, ya, ada Bogor, Bogor itu ada Cianjur, ada Sukabumi, ya, sudah 1, 2, 3, 4 ya. Lalu di daerah Tasik itu ada Ciamis, ada Pangandaran, ada Garut. Nah, dia ingin menjadi gubernur yang kantornya tidak di satu tempat, tapi menjadi berbanyak tempat, menjadi 5 tempat. Artinya apa? Dia menginginkan dekat pada masyarakat. Dia ingin melayani masyarakatnya dengan baik. Ya, karena tamu-tamunya pasti banyak. Jadi yang jauh-jauh nggak perlu datang ke kota Bandung. Ya. Dari Bogor ke Bandung itu kan nggak cukup 2 jam. Ya, dari Pangandaran ke Bandung juga nggak cukup 2 jam. Nah, itulah yang perlu dia lakukan terobosan-terobosannya. Visinya sungguh luar biasa. Tapi ada hal tertentu bahwa rumah dinasnya itu tidak ingin untuk ditempati, tapi ingin dijadikan sebagai sebuah museum, menjadi tempat perpustakaan, baik digital maupun yang tidak digital. Nah, ini kan sebuah kemajuan. Ya. Lalu kalau saya cermati dengan baik, saya cermati dengan teliti, Pak Dedi ini, ya, KDM ini mempunyai pola kerja yang selaras dengan apa yang sudah dikemukakan oleh Presiden Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia, yaitu ada efisiensi, ada tentang ketahanan pangan, ada tentang makan gratis bergizi. Nah, ini kan Pak Presiden menyatakan itu, tetapi KDM juga menyatakan itu. Ya. Dia sudah menemui beberapa pimpinan. Ya. Artinya dia sudah berkunjung ke ya instansi-instansi yang ada hubungannya dengan kegubernuran, yaitu misalnya tentang pajak, ya, tentang efisiensi, ya. Ini sudah diperbincangkan. Malahan beliau secara tegas menyatakan dia tidak ingin ya mendapat apa ya dana untuk pakaian. Pakaian bisa jahit sendiri lah. Ya. Lalu ya makan minum. Ya, tapi itu semua kan ada di sekda. Nah, sekda nanti mestinya akan diajak komunikasi apa saja yang ada di situ ya, tentang makan minum. Tapi yang pernah dia nyatakan tentang anggaran dinas yang berkenaan dengan perjalanan untuk perjalanan ke luar negeri, ya dia langsung menyatakan itu dihilangi saja. Toh saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Lagi pula juga gubernur-gubernur itu sebetulnya ya tidak banyak sih melakukan perjalanan
ke luar negeri. Ya, lebih baik mengurus rakyatnya sendiri. Kalau semua studi banding sih zaman sekarang sebetulnya tidak perlu datang ke tempat jauh sana. Bisa dilakukan dengan diskusi lewat apa ya, internet lah, melalui Zoom meeting atau apa gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, karena Pak Dedi ini memiliki keselarasan dengan programnya presiden seperti MBG, makan gratis bergizi itu, ya, makan bergizi gratis, ya, itu sangat wajar kalau dilakukan, ya, dan dia akan bisa memantau secara langsung daerah-daerah yang belum bisa dilakukan oleh keuangan negara melalui APBN, bisa di-cover melalui anggaran daerah APBD Provinsi Jawa Barat. Ya, syukur-syukur nanti setiap kabupaten juga bisa membantu program MBG ini, maka akan lebih cepat program Pak Prabowo. Mungkin tidak sampai akhir tahun bisa seluruhnya tercover, ya, khususnya ini untuk Jawa Barat, ya, yang saya perbincangkan. Karena Pak Dedi Mulyadi ini kan nantinya menjadi gubernur di Provinsi Jawa Barat. Nah, itu ya, tentang efisiensi juga begitu. Ya, dia sudah mencoba menanyakan ke daerah-daerah, misalnya ada berapa kilometer jalan-jalan rusak di daerah E. Nah, ternyata ya dijelaskan sekian kilometer, sekian ratus kilometer, berapa per kilometernya, sampai ditanyakan anggarannya seperti itu. Jadi kalau bisa dihemat dalam waktu 2 tahun, perjalanan jalan yang sekian ratus kilometer rusak itu bisa selesai. Dia seperti itu. Dan yang lebih menurut saya menghebohkan di dunia pendidikan, dia juga menyatakan sekolah-sekolah mulailah tidak perlu melakukan study tour. Study tour memang baik, itu menambah pengetahuan, menambah wawasan bagi peserta didik. Sekolah-sekolah yang melakukan study tour, misalnya saja anak Cianjur yang belum pernah ke Jogja, dengan mengikuti perjalanan study tour yang dilakukan oleh sekolah, itu biayanya bisa menjadi lebih ringan karena digotong royong bersama-sama. Tapi sekali lagi, mengapa KDM ini boleh dikatakan melarang tentang study tour? Ya, karena ujung-ujungnya pasti minta kepada orang tua untuk pembiayaan itu. Ya, memang mau tidak mau orang tua menjadi beban anaknya untuk kepentingan sekolah. Satu lagi yang berkait dengan pendidikan, yaitu masalah ijazah. Nah, sekolah tidak boleh menahan ijazah. Tapi faktanya dalam kegiatan-kegiatan itu setelah dinyatakan, banyak sekolah yang merasa rugi karena mungkin tidak ada masukan dengan tidak dikeluarkannya ijazah dengan cuma-cuma. Tapi toh sebetulnya semua sudah dibayar lunas melalui apa yang disebut dengan BOS itu. Ya, karena BOS itu ada biaya untuk bantuan operasional sekolah. Ijazah kan termasuk kegiatan sekolah. Ya, jadi wajar saja Pak Dedi Mulyadi itu menekankan tentang sekolah seperti itu. Nah, dari sekian banyak, ya, program yang sudah dikemukakan, nantinya Pak Dedi begitu dilantik, maka dia akan langsung sebut, langsung lari kencang, dan semua langsung bisa bersama-sama dengan baik. Sekalipun dia tidak memiliki tim transisi, karena semua sudah diajak diskusi sebelum dia menjadi pimpinan secara formal.
Nah, itulah kehebatan Demol. Dia belum dilantik, tapi sudah mempunyai visi, sudah berbincang dengan banyak pihak, baik itu perorangan, baik itu institusi yang nanti ada di bawahnya ketika dia menjabat. Itulah Demol, seorang pendekar budaya Sunda yang menjadi pimpinan di Provinsi Jawa Barat. Oke, sampai ketemu pada sesi yang lain.